Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar di ruangan ini ya? Cukup ya terdengar. Untuk yang di ruang Zoom juga cukup terdengar? Sepertinya sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kapus Bin Jabatan Fungsional Ibu Sri Irianti, yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Perdagangan, Bapak Ibu yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Provinsi, Kabupaten, Kota atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, baik di lingkungan Kementerian Perdagangan ataupun dari Provinsi, Kabupaten, Kota, yang terhormat Bapak Ibu pejabat fungsional, yang terhormat Bapak Ibu yang menangani kepegawaian, baik di Kementerian Perdagangan atau maupun dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena pimpinan saya Bapak Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan Pengadaan SDM Aparatur, dan Ketua Tim saya belum bisa menghadiri kegiatan hari ini karena ada kegiatan lain yang memang mendesak Bapak Ibu sekalian, kemudian menugaskan saya untuk hadir dalam kegiatan ini. Sebelumnya juga Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan oleh Ibu Dias bahwasanya memang Permenpan nomor 2 tahun 2024 ini adalah konsolidasi jabatan fungsional yang memang sebelumnya dari 11 jabatan fungsional menjadi 6 jabatan fungsional. Karena kan ini kan adalah memang merupakan amanat ya Bapak sekalian dari Permenpan 1 tahun 2023 juga ya Bapak sekalian tentang jabatan fungsional, yang dimana terkait halnya tata kelola jabatan fungsional ini basisnya adalah pengelolaan kinerja. Mungkin saya akan bahas terkait halnya ruang lingkup tata kelola jabatan fungsional Bapak sekalian, bahwasanya kaitannya dengan transformasi kebijakan jabatan fungsional saat ini per 26 Januari 2024 ya Bapak sekalian, ini kita sudah pada tahun 2024. Sebelumnya kan ada di tahun 2022 ya, sebelumnya kan ada 292 peraturan Menteri PAN-RB dan juga jabatan fungsional ada 292 seperti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi masing-masing jabatan fungsional memiliki satu regulasi, satu jabatan fungsional satu regulasi. Kemudian sejak Permenpan 1 tahun 2023 ini dikeluarkan ya Bapak sekalian, kemudian kita di sini melakukan simplifikasi regulasi yang dimana sekarang adalah jabatan fungsional berdasarkan tugas fungsi instansi pemerintah tersebut ya Bapak sekalian. Kemudian di tahun 2024 ini kita sudah banyak sekali menyederhanakan dari ada 283 jabatan fungsional 283 regulasi ya Bapak sekalian. Kemudian untuk saat ini kemudian untuk JF-nya sendiri, jabatan fungsionalnya sendiri adalah ada 251. Karena ada beberapa jabatan fungsional seperti halnya jabatan fungsional di bidang keuangan negara ya Bapak sekalian, itu tadi disampaikan oleh Bu Kapus bahwa saya misal dari 20 menjadi 4, kemudian di JF di bidang perdagangan dari 11 menjadi 6 seperti Bapak sekalian. Kemudian kami di tahun 2023 tersebut juga mengeluarkan Kepmenpan 158 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Nanti terkait hal Kepmenpan ini kemungkinan nanti juga akan kami sesuaikan gitu ya Bapak sekalian, karena kan ini kan kemungkinan juga ada jabatan-jabatan fungsional baru ataupun yang konsolidasi ya Bapak sekalian untuk memperbarui terkait hal tersebut. Kemudian terakhir kami pernah melakukan rapat koordinasi dengan instansi pembina kaitannya dengan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 3
Nomor 3 garing M.SM.02.01 tahun 2024 tentang perpindahan jabatan fungsional dan uji kompetensi, yang dimana kalau Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa baik di Permenpan 1 tahun 2023 ataupun di Permenpan 2 tahun 2024 Bapak sekalian, bahwa untuk untuk perpindahan dari jabatan lain, jalur karirnya adalah jalur karir horizontal ya Bapak Ibu sekalian. Namun itu adalah jalur karir yang setara. Di situ kan disebutkan bahwa pelaksana adalah jalur karirnya adalah setaranya adalah ke jabatan fungsional ahli pertama gitu. Namun di surat edaran kita ini dimungkinkan jika pangkat golongannya di atas jenjangnya ya Bapak sekalian, dimungkinkan bisa sesuai berdasarkan pangkat golongannya. Namun ada beberapa ketentuan gitu ya. Yang pertama kaitannya dengan harus adanya persetujuan kebutuhan karena sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi. Mungkin Bapak Ibu sekalian kan ketahui bahwa kalau dulunya kita saat melakukan uji kompetensi kan belum tahu formasinya ada atau tidak gitu ya, Bapak Ibu sekalian ikut uji kompetensi. Namun saat sudah ikut dan lulus uji kompetensi, kemudian formasi ternyata yang ikut uji kompetensi adalah 10 orang, kemudian yang lulus 10 orang juga. Ternyata formasinya hanya ada 5 gitu ya Bapak sekalian. Nah, inilah Bapak sekalian, ternyata 5-nya ini mau dikemanakan gitu ya Bapak sekalian. Oleh karena itu di sini kami sekarang konsepnya adalah harus ada persetujuan kebutuhan atau formasi gitu ya. Formasi kemudian itu yang bersangkutan bisa melaksanakan untuk uji kompetensi. Seperti itu Bapak sekalian. Next. Terkait halnya transformasi tata kelola jabatan fungsional ini Bapak sekalian, kita ini terkait jabatan fungsional basisnya adalah kaitannya disesuaikan juga di Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ya, pengelolaan kinerja, yang dimana di Permenpan jabatan fungsional 2 tahun 2024 tentang jabatan fungsional di bidang perdagangan ini Bapak sekalian melakukan simplifikasi baik ruang lingkup tugas jabatan fungsional. Mungkin kalau sudah Bapak Ibu sekalian sudah baca ya Bapak sekalian, bahwasanya di situ bahwa ruang lingkup sekarang itu kita lebih luas ya Bapak sekalian. Kalau dulu memang terikat dengan butir-butir kegiatan ya Bapak sekalian, bahwa semisal pejabat fungsional tersebut melakukan kegiatan di luar butir-butir kegiatan yang bersangkutan tidak mendapatkan angka kredit dan sebagainya ya. Melalui transformasi kebijakan ini bahwasanya Dupak sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu sekalian, karena Dupak sudah tidak ada lagi, nanti basisnya adalah dari SKP dikonversikan menjadi angka kredit. Disitulah kita untuk ruang lingkup, yang dimana ruang lingkup tugas ini nanti akan juga mendorong pencapaian kinerja organisasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait halnya kedudukan jabatan fungsional ini juga di sini juga sudah beberapa mengalami ini ya Bapak sekalian, perubahan khususnya di Permenpan jabatan fungsional di bidang perdagangan. Misal saya ambil contoh kaitannya dengan negosiator perdagangan ya Bapak sekalian. Negosiator perdagangan kan tadi sebelumnya kan hanya jabatan fungsional yang tertutup seperti Bapak sekalian. Kemudian ini juga dibuka negosiator perdagangan jabatan fungsional terbuka seperti itu. Jadi kedudukannya di sini sudah bisa digunakan pada instansi pemerintah. Ada beberapa jabatan fungsional yang bisa digunakan pada instansi pemerintah, ataupun ada kedudukan jabatan fungsional yang hanya ada di instansi pembina atau instansi pusat ataupun perwakilan ya Bapak sekalian. Kemudian kaitannya dengan sistem kerja jabatan fungsional Bapak sekalian, di sini kita sistem kerja jabatan fungsional sesuai dengan Permen 7 tahun 2022 kita lebih sifatnya adalah kolaboratif dan agile ya Bapak Ibu sekalian, yang dimana Bapak Ibu sekalian kalau kita misal berpindah ke dalam unit lain itu kan kita biasanya kan membutuhkan formasi dan lain sebagainya, itu akan takes time ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita di transformasi ini kita sesuaikan juga bahwa bisa ditugaskan di unit lain selama itu adalah penugasan, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Penugasan nanti silakan, namanya penugasan kan itu sifatnya sementara ya, jadi yang bersangkutan tetap harus berkinerja di unit asalnya sambil yang bersangkutan diberikan tugas di unit yang bersangkutan ditugaskan, seperti itu. Next.
Kemudian apa sih tantangan dari jabatan fungsional ini ya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama kaitannya dengan skill ya Bapak Ibu sekalian. Skill mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kita sesuai dengan standar kompetensi jabatan ya di Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, di mana memang dibagi menjadi manajerial, sosiokultural dan teknis. Gimana nanti ke depannya ini adalah kita instansi pembina, dalam hal ini instansi pembina JF di bidang perdagangan adalah Kementerian Perdagangan ya Bapak Ibu sekalian, di mana instansi pembina kita di sini untuk tekankan kaitannya bagaimana menyusun konten-konten pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian, karena kan Dupak kan sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti pengelolaan kinerja akan basisnya adalah ekspektasi kinerja, dalam hal ini adalah pimpinan dalam mendukung target capaian kinerja organisasinya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini nanti ditekankan pada instansi pembina dalam menyusun konten-konten pembelajaran apa sih yang memang dibutuhkan para pejabat fungsional yang dibinanya terkait itu, karena untuk meningkatkan kapasitas baik soft skill ataupun hard skillnya. Kemudian kedua kaitannya dengan performance management ya, performance appraisal yang gimana di sini kaitannya dengan review kaitannya dengan kinerja yang bersangkutan, apakah yang memang bersangkutan cocok atau tidak, karena kan yang bersangkutan misalnya ambil contoh, yang bersangkutan adalah analis perdagangan misalnya Bapak sekalian, namun yang bersangkutan saat di analis perdagangan kinerjanya tidak terlihat ya Bapak sekalian. Kemudian yang bersangkutan bisa melakukan perpindahan jabatan fungsional ke dalam jabatan fungsional lain gitu, misal ke pengawas perdagangan gitu ya dengan satu rumpun. Kemudian tapi di pengawas perdagangan yang bersangkutan ternyata lebih berkinerja gitu ya Bapak sekalian. Ini kan juga merupakan salah satu karir dari pejabat fungsional. Kami silakan yang bersangkutan, ini kan juga karir adalah pilihan, namun juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ya Bapak sekalian, seperti itu. Karena Bapak sekalian kan inginnya berkarirnya seperti apa, namun kan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian kaitannya dengan teknologi ya Bapak sekalian, mungkin Bapak sekalian ketahui kita beberapa tahun ini kan kita ada industri 4.0 ya Bapak sekalian, di mana dengan perkembangan teknologi gini kan, khususnya kita di dewasa ini kita kan kaitannya banyak sekali perkembangan khususnya digitalisasi ya. Kemudian kita untuk kedepannya adalah sosial 5.0 gitu ya Bapak sekalian, di mana kita di sini memang butuh dengan terkait halnya perkembangan, dan namun kita juga harus adanya peningkatan kaitannya untuk meningkatkan kapasitas kita, baik soft skill kita gitu ya ataupun hard skill kita. Kemudian nanti akan menunjang kaitannya dengan jabatan ataupun jenjangnya ya Bapak sekalian, yang dimana Bapak Ibu sekalian kan di sini kan kita saat ini kan kita masih basisnya adalah formasi ya Bapak sekalian, formasi jika atau naik jenjang jika naik jenjang ada basisnya formasi. Namun kan terkait hal tersebut di sini kan kita masih konsepnya adalah piramida Bapak sekalian, semakin ke atas semakin mengerucut ya Bapak sekalian. Oleh karena itu di sini kita lihat kebutuhannya, kalau yang bersangkutan ingin naik jenjang, apakah yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria persyaratan naik jenjang ataupun belum gitu ya. Kemudian formasinya ada berapa, kemudian yang ikut untuk uji kompetensi kenaikan jenjangnya gitu ya. Kemudian kaitannya ini di sini adalah nanti instansi pembina lebih nanti kaitannya dengan kolaboratif ya, relationship kaitannya dengan nanti bagaimana para pejabat fungsional dengan instansi pembina ini. Karena kan di sini nanti kan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa instansi pembina ini kita difokuskan dalam menyusun konten-konten pembelajarannya gitu. Di sini pejabat fungsional juga harus proaktif ya Bapak sekalian, proaktif dalam hal apa gitu. Apa sih kebutuhan kompetensi yang memang diperlukan ya untuk mendukung jabatannya, khususnya jabatan fungsional di bidang perdagangan. Next. Ini adalah perubahan tata kelola jabatan fungsional ya Bapak sekalian. Mungkin sebelum terkait dengan Permenpan 2 tahun 2024, ini kan ada sebelumnya kan ada Permenpan 1 tahun 2023. Permenpan 1 tahun 2023 ini kayak sebelum Permenpan 1 ini kan ada Permenpan 13 tahun 2019. Itu adalah terkait halnya pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional gitu Bapak sekalian. Kemudian dicabut dan dicabut kemudian diganti menjadi Permenpan 1 tahun
tahun 2023 yang dimana ada beberapa pokok ya perubahan ya. Kaitan yang pertama adalah butir kegiatan yang sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian tahu sudah diganti menjadi ruang lingkup kegiatan ya Bapak Ibu sekalian. Ruang lingkup kegiatan yang dimana kalau Bapak Ibu sekalian dilihat pada Permenpan 2 tahun 2024 itu kan ada namanya core ruang lingkup ataupun ruang lingkup perjenjangnya. Core ruang lingkup itu kan menggambarkan seperti halnya objek ya Bapak sekalian, semisal misal perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan lain sebagainya, kemudian diperjenjangkan gitu ya Bapak sekalian. Itu sudah lebih fleksibel, sudah tidak mengunci ya Bapak sekalian ya. Kalaupun nanti kemudian di Permenpan 2 tahun 2024 juga, kalaupun si pejabat fungsional ditugaskan di luar ruang lingkup tersebut, itu yang bersangkutan bisa diberikan tugas lainnya seperti itu, karena untuk mendukung target capaian kinerja organisasinya. Kemudian kedua kaitannya dengan perpindahan. Tadi juga saya sampaikan bahwa perpindahan ini sekarang kita sudah buka untuk lintas rumpun ya Bapak sekalian. Dalam arti misal rumpun manajemen ke rumpun, misal ke rumpun kaitannya dengan ilmu sosial itu ya Bapak sekalian ya. Itu juga dimungkinkan lebih fleksibel karena berhubungan dengan talent mobility karir Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian kaitannya dengan Dupak sudah tidak ada lagi karena nanti basisnya adalah kinerja ya Bapak sekalian. Kemudian bagaimana sih kaitannya nanti dengan konversi, nanti akan saya jelaskan di bagaimana kinerja jabatan fungsional Bapak sekalian. Kemudian di sini juga kaitannya dengan tadi memang di PP 17 tahun 2020 ya Bapak sekalian, ini kan memang ada namanya kaitannya dengan 19 tugas instansi pembina. Itu adalah untuk pokoknya adalah kaitannya dengan pendidikan, pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi ataupun koordinasi. Itu sifatnya terlalu administratif ya Bapak sekalian ya, administratif gitu ya. Oleh karena itu di sini kami fokuskan bahwa instansi pembina lebih kaitannya menyusun strategi-strategi pembelajaran seperti apa untuk mengembangkan kapasitas dari pejabat fungsional yang dibinanya. Next. Sebelum Permenpan 2 tahun 2024 keluar, ini mungkin kita ulik sedikit ya Bapak sekalian. Kenapa muncul hanya ada satu regulasi gitu ya, satu regulasi tetapi di dalamnya ada 6 jabatan fungsional gitu ya. Ini kan memang dasarnya dari Permenpan 1 tahun 2023 yang namanya adanya penyelarasan jabatan fungsional. Penyelarasan jabatan fungsional ini terbagi ada jadi dua ya Bapak sekalian. Ini ada substansi JF dan Permenpan jabatan fungsional, yang dimana substansi jabatan fungsional itu kan banyak sekali yang tadi saya sampaikan ya, tata kelola pokok tata kelolanya sudah banyak yang berubah gitu ya Bapak. Kemudian terkait halnya Permenpan jabatan fungsional sendiri, ini kan ada dari yang 11 menjadi 6 gitu ya di bidang perdagangan, yang dimana itu adalah penyederhanaan Bapak sekalian, penyederhanaan jabatan fungsional. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui kalau dulu dengan adanya terlalu banyak jabatan fungsional itu kan akan menyulitkan bagi pejabat fungsional semisal ditugaskan di unit lain karena mungkin butir kegiatan atau kegiatannya tidak ada di unit lain. Oleh karena itu dengan adanya transformasi ini jabatan fungsional ini kita lebih agile Bapak sekalian dengan adanya ruang lingkup juga, karena yang bersangkutan jika ditugaskan ke unit lain yang selama yang bersangkutan memenuhi kompetensinya kemudian sesuai dengan kebutuhan organisasi bisa Bapak sekalian. Akhirnya inilah muncul beberapa jabatan fungsional yang berdasarkan tugas fungsinya seperti itu ya. Ada JF di bidang perdagangan, JF di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ada JF di bidang keuangan negara. Ini adalah sekarang kita transformasinya beberapa jabatan fungsional digabung menjadi satu seperti itu Bapak sekalian. Untuk pokok-pokok penyelesaiannya kaitannya dengan persyaratan pengangkatan, baik nanti ada ketentuan peralihan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kapus bahwa jabatan fungsional di bidang perdagangan ini kan ada nanti namanya ada penyesuaian nomenklatur ya Bapak sekalian. Penyesuaian nomenklatur yang misal dulunya adalah saya ambil contoh terkait halnya analisis untuk komoditi berjangka misal Bapak sekalian ya. Kemudian nanti disesuaikan ke dalam jabatan fungsional misal analisis perdagangan seperti itu. Itulah nanti beberapa ketentuan peralihan yang diatur. Next.
Ini Bapak Ibu sekalian 6 jabatan fungsional yang di bidang perdagangan Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya, ini sifat dan kedudukannya sudah mulai terbuka ya Bapak Ibu sekalian. Namun kan dilihat terbuka, nanti ada instansi pemerintah dan perwakilan. Sekarang sudah, kalau menurut dilihat dari segi kedudukannya sekarang lebih agile Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena semisal kalau yang bersangkutan ditempatkan di unit lain gitu ya, dimungkinkan bisa gitu kan, selama memang ada kebutuhan organisasi tersebut seperti itu. Kemudian juga terkait halnya tugas jabatan yang bersangkutan sekarang lebih menggambarkan kaitannya dengan ruang lingkupnya ini seperti apa ya Bapak sekalian. Namun untuk rincinya mungkin nanti bisa dilihat di Permenpan nomor 2 tahun 2024 tentang JF di bidang perdagangan Bapak sekalian. Di situ di lampirannya juga sudah menjelaskan ada namanya core ruang lingkup, kemudian ada ruang lingkup per jenjangnya seperti itu. Next. Mungkin saya akan menyampaikan mekanisme karir ya jabatan fungsional. Ini yang pertama kaitannya dengan pengangkatan pertama Bapak sekalian. Next. Di pengangkatan pertama Bapak sekalian, ini kan memang diperuntukkan bagi calon PNS ya Bapak sekalian. Dibukanya kan memang biasanya kalau untuk keterampilan kan adalah pemula dan terampil. Untuk kalian kan ada ahli pertama dan ahli muda gitu ya Bapak sekalian. Namun yang membedakan ini ya Bapak sekalian, yang membedakan ini kan sekarang kita kalau dulu kalau calon PNS gitu kan diberikan jabatan perantara gitu ya Bapak sekalian, karena yang bersangkutan belum diangkat ke dalam jabatan fungsional. Namun saat ini kita basisnya ini Bapak sekalian, formasinya apa, yang bersangkutannya melamar apa, jadi yang bersangkutan duduk sesuai dengan apa yang dilamarnya seperti itu. Misal bersangkutan melamarnya sebagai analis perdagangan, jadi yang bersangkutan saat menjadi CPNS ya juga analis perdagangan sesuai dengan jenjangnya gitu, tidak diberikan jabatan perantara lain seperti itu. Nah, ataupun nanti saat bersangkutan diangkat ke dalam PNS gitu, itu pun juga bersamaan diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa dulu kan di Permen 13 kan Bapak Ibu sekalian kan harus ada namanya diklat fungsional, diberikan waktu 3 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Namun sekarang diklat kita adalah kaitannya untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas para pejabat fungsional seperti itu. Karena kita banyak sekali keluhan gitu ya, banyak sekali yang sudah lebih dari 3 tahun, ada yang belum didiklatkan ya seperti itu, belum didiklatkan kan otomatis kan tidak bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional ya saat itu seperti itu, dan mereka ada banyak sekali terkait hanya keterbatasan anggaran dan lain sebagainya gitu. Next. Kemudian yang kedua kaitannya dengan perpindahan ya Bapak sekalian. Untuk perpindahan ini adalah misal yang belum perpindahan ini ada 2 ya Bapak sekalian, perpindahan antar kelompok jabatan fungsional dan perpindahan antar jabatan. Kalau untuk perpindahan antar kelompok jabatan fungsional ini yang sudah duduk ke dalam jabatan fungsional gitu ya Bapak sekalian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa dimungkinkan lintas rumpun gitu ya, karena ini berhubungan dengan talent mobility yang bersangkutan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian misal dari analis perdagangan berpindah ke pengawas perdagangan itu juga dimungkinkan bisa gitu Bapak sekalian, selama memang ada kebutuhan organisasi gitu. Namun di sini juga karena namanya perpindahan, di sini kita ada uji kompetensi. Namun kita jelaskan juga di surat edaran yang nomor 3 tahun 2024 tadi yang sempat saya ulik sedikit, bahwa jika yang bersangkutan serumpun ini kan dimungkinkan bisa yang penting bersangkutan dimungkinkan bisa yang bersangkutan sesuai uji kompetensinya adalah minimal adalah portofolio. Namun untuk kaitan teknisnya kami dari Kementerian PRB kami serahkan ke masing-masing instansi pembina, karena kan kami di surat edaran tersebut menyebutkan bahwa harus kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan seperti itu. Nanti silakan, karena setidaknya adalah paling sedikit adalah portofolio seperti itu. Kemudian di perpindahan ini Bapak sekalian, ini ada batas usia pengangkatan. Inilah misal Bapak Ibu sekalian yang dari pejabat pimpinan tinggi ataupun dari pejabat administrasi yang ingin berpindah ke dalam jabatan fungsional, mungkin juga harus
memperhatikan kaitannya dengan batas usia pengangkatan, karena ada misal kategori keterampilan ataupun keahlian ahli pertama ahli muda, ini ada batas usia pengangkatannya 53, untuk ahli media 55 dan untuk ahli utama 60. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang pejabat administrasi yang ingin berpindah ke dalam jabatan fungsional harus memperhatikan kaitannya batas usia ini ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Next. Kemudian kaitannya dengan penyesuaian, mungkin seperti halnya di Permenpan 2 tahun 2024 tentang jabatan fungsional di bidang perdagangan ya Bapak sekalian, bahwa untuk penyesuaian ini kan ini kalau ini kan ada dua ya Bapak sekalian, ada penyesuaian nomenklatur gitu ya, kemudian ada penyesuaian karena kedudukan jabatan fungsional gitu ya di Permenpan 2. Untuk penyesuaian nomenklatur ini kan karena kan dampak dari konsolidasi jabatan fungsional yang sebelumnya ada 11 jabatan fungsional menjadi 6 gitu ya Bapak sekalian. Dan kami berikan waktu 2 tahun sejak peraturan menteri tersebut yang nomor 2 tahun 2024 tersebut diundangkan ya. Jadi ini kan banyak PR mungkin ya Bu dari instansi pembina kaitannya ini. Salah satunya nanti juga menyusun juknis, kemudian kaitannya dengan pedoman terkait penyesuaian ini seperti apa dan lain sebagainya ya Bapak sekalian. Itu terkait halnya penyesuaian nomenklatur. Kemudian kaitannya kedua adalah penyesuaian kaitannya dengan penyesuaian karena kedudukan jabatan fungsional gitu ya Bapak sekalian. Itu kan ada jabatan fungsional negosiator perdagangan gitu ya Bapak sekalian, yang dulunya tertutup sekarang menjadi terbuka. Itu kita buka penyesuaian, yang dimana penyesuaian ini kami tidak mewajibkan kaitannya dengan uji kompetensi gitu ya Bapak sekalian. Namun kaitannya teknisnya nanti ini adalah instansi pembina nanti seperti apa nanti dilakukan penyesuaian khususnya nanti negosiator perdagangan ini dan lain sebagainya. Kemudian di penyesuaian ini berdasarkan kalau di Permenpan 1 tahun 2023 ini memang kami buka dalam hal penataan birokrasi ya Bapak sekalian. Penyesuaian bisa dilakukan melalui penyetaraan jabatan gitu ya. Namun karena ini kondisi kalau semisal ke depannya memang ada penyederhanaan birokrasi yang seperti yang sudah Bapak Ibu sekalian alami ya seperti itu bisa ikut di Permenpan 1 tahun 2023 gitu. Tetapi kita tidak untuk mengakomodir yang dulunya adalah sudah ikut penyederhanaan birokrasi kemudian diikutkan lagi seperti itu. Tidak Bapak Ibu sekalian, seperti itu untuk kedepannya. Jika kita kan nggak tahu ya dinamika kedepannya ya, barangkali ada struktur yang tiba-tiba digabungkan atau dihilangkan dan lain. Oleh karena itu di Permenpan 1 tahun 2023 ini kita akomodir seperti itu. Next. Kemudian terakhir kaitannya dengan promosi ya Bapak sekalian. Promosi ini dibagi menjadi dua ya Bapak sekalian. Promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional, kemudian dan promosi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional. Kalau ke dalam atau dari jabatan fungsional, misalnya yang bersangkutan dari pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi ke dalam jabatan fungsional seperti itu Bapak sekalian. Tetapi karena ini kan promosi ya, namanya promosi kan, jadi kinerjanya harus luar biasa ya Bapak sekalian, harus extraordinary gitu ya. Jadi seenggaknya adalah paling rendah adalah sangat baik dalam 2 tahun terakhir ya Bapak sekalian. Kemudian nanti ada uji kompetensi dan persyaratan lain yang memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk promosi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional ini kan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah duduk dalam jabatan fungsional. Bapak Ibu sekalian sudah duduk dalam jabatan fungsional ini kan Bapak Ibu sekalian kan juga harus memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjangnya gitu ya. Angka kreditnya sudah tercukupi atau belum untuk kenaikan jenjang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti adanya formasinya ada atau belum gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau formasi sudah ada, Bapak Ibu sekalian bisa ikut untuk uji kompetensi, bukan hanya ikut tapi ikut dan lulus ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada persyaratan lain kaitannya dengan predikat kinerja minimal baik dalam 1 tahun terakhir dan ketentuan lain gitu. Semuanya ini Bapak sekalian, baik kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang, nanti ada namanya rekomendasi atau pertimbangan dari tim penilai kinerja. Apa tugas dari tim penilai kinerja dan fungsinya dan lain sebagainya, itu ada di PP 30 tahun 2019 tentang kinerja Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dilihat. Jadi tim penilai kinerja ini adalah hanya memberikan rekomendasi apakah bersangkutan sudah memenuhi atau belum kaitannya untuk angka kreditnya, persyaratan-persyaratan lain. Tetapi tim penilai kinerja tidak bisa melakukan penilaian gitu ya Bapak sekalian
kaitan kan yang menilai adalah pimpinan seperti itu ya, yang menilai pimpinan dari SKP-nya dinilai, nanti ada predikat kinerja karena pejabat fungsional, kemudian nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit seperti itu. Next. Kaitannya pengelolaan kinerja Bapak sekalian. Pengelolaan kinerja ini seperti yang tadi saya sampaikan ulik sekilas ya, bahwa yang pertama adalah kontribusi peran melalui rencana kinerja pelaksanaan tindak lanjut. Ini adalah dilihat dari kinerja organisasi. Setelah kinerja organisasi ini predikatnya apa gitu ya, apakah di bawah ekspektasi, di atas ekspektasi, atau sesuai dengan ekspektasi gitu ya Bapak sekalian, kemudian nanti akan diturunkan ke masing-masing kepegawainya seperti itu Bapak sekalian. Jadi nanti setelah mendapat predikat kinerja organisasi, kemudian diturunkan menjadi predikat kinerja pejabat fungsionalnya. Next. Untuk terkait hanya predikat kinerja pejabat fungsionalnya, tapi sebelum itu kan Bapak Ibu sekalian kan pasti sebelumnya juga menyusun kaitannya dengan rencana kinerja tahunan ya Bapak Ibu sekalian. Rencana kinerja tahunan nanti dinilai, kemudian nanti dikonversi. Bagaimana cara mengkonversinya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk cara mengkonversinya saya ambil contoh. Bapak Ibu sekalian semisal di tahun 2023 ini mendapatkan predikat kinerjanya baik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya ini baik, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian, baik itu adalah 100% gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik adalah 100%. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian adalah pejabat fungsional, misal saya ambil contoh ada pejabat fungsional ahli muda dengan yang bersangkutan mendapatkan predikat kinerja baik. Ahli muda karena baik adalah 100% dikalikan untuk koefisiennya ahli muda itu berapa? 25. Berarti 100% dikalikan 25. Gitu ya. Untuk ahli pertama 12,5, ahli muda 25, ahli media 37,5 dan ahli utamanya 50 seperti itu. Jadi 100% kali 25 adalah 25 angka kredit. Itulah angka kredit yang Bapak Ibu sekalian dapatkan selama 1 tahun gitu ya. Itu untuk evaluasi kinerja tahunan. Namun kami di sini juga buka untuk evaluasi kinerja periodik Bapak Ibu sekalian. Periodik yang dimana saya ilustrasikan semisal saya adalah pejabat fungsional. Misal ahli muda gitu. Kemudian saya mendapatkan di tahun 2023 saya mendapatkan angka kredit sebesar 98 angka kredit. Saya pejabat fungsional ahli muda dengan pangkat golongan 3C misalnya Bapak sekalian. Jadi kan saya kan butuh 2 angka kredit ya untuk menjadi 100 supaya saya bisa naik pangkat ke 3D misalnya Bapak sekalian ya. Itu jadi 2 angka kredit ini kan sebenarnya tidak harus menunggu setahun ya Bapak sekalian. Tidak harus menunggu setahun. Karena kan terlalu lama, apalagi sekarang kan sudah ada peraturan Kepala BKN nomor 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat yang dimana 1 tahun 6 kali gitu ya Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian di sini untuk mendapatkan 2 angka kredit ini seperti apa? Bapak Ibu sekalian tinggal diproporsionalkan. Bagaimana cara memproporsionalkannya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi saya sampaikan, misal Bapak Ibu sekalian dapat baik, kemudian angka kredit tahun 2023 nya 98, kurang 2 angka kredit lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa klaim 2 angka kredit ini dinilaikan evaluasi kinerja periodiknya 3 bulan, triwulan misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Berarti 3/12 karena setahun 12 ya, 3/12 dikalikan saat 3 bulan ini ya Bapak Ibu sekalian itu mendapatkan predikat apa dari pimpinan. Misal saya ambil contoh baik ya, misal baik karena 100%, baik karena perhitungannya mudah Bapak Ibu sekalian 100% gitu ya. 3/12 dikalikan 100% karena predikat baik, dikalikan 25 karena yang bersangkutan adalah pejabat fungsional ahli muda gitu ya Bapak sekalian. Ini tabelnya 25. Itulah angka kredit yang didapatkan untuk evaluasi kinerja periodik gitu ya Bapak sekalian. Ini adalah contoh simulasi per tahun. Tadi seperti yang saya sampaikan, koefisien itu yang mana? Yang di bawahnya ahli pertama itu ada Bapak sekalian 12,5, 25, 37,5 ataupun 50 untuk yang keahlian. Kalau untuk keterampilan itu ada 3,75 sampai dengan 25 untuk yang penyelenggaraan. Seperti itu Bapak sekalian. Namun di sini kita juga buka Bapak sekalian
Jika kita karena kan juga dimungkinkan ya Bapak Ibu sekalian, misal adalah pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang. Misal saya ambil contoh, saya ini adalah pejabat fungsional alim muda dengan pangkat golongan 3D gitu ya, 3D. Saya sudah mencukupi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang. Karena 3D ke 4 akan itu bisa naik pangkat, juga bisa naik jenjang ke ahli madya gitu ya Bapak sekalian. Gitu. Itu Bapak Ibu sekalian bisa gitu ya. Namun kan biasanya kan kita harus naik jenjang terlebih dahulu, baru kemudian diusulkan dengan naik pangkatnya dengan angka kredit yang sama gitu ya Bapak sekalian. Namun untuk naik jenjang kan juga harus butuh formasi ya Bapak sekalian. Kalau formasinya ada gitu, berarti naik jenjang, ikut uji kompetensi kenaikan jenjang, kemudian kalau lulus kemudian nanti disusul dengan kenaikan pangkatnya gitu ya. Tetapi dalam hal lawan kebutuhannya belum tersedia ya Bapak Ibu sekalian, belum tersedia, Bapak Ibu sekalian bisa naik pangkat terlebih dahulu tapi dengan uji kompetensi gitu. Naik karena kenapa dengan uji kompetensi? Karena biasanya naik pangkat kan tidak perlu dengan uji kompetensi, hanya memenuhi angka kreditnya saja gitu ya. Karena kan Bapak Ibu sekalian juga akan naik jenjang gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian jika kebutuhannya tadi naik pangkat dulu sambil menunggunya kenaikan jenjang, Bapak Ibu sekalian juga uji kompetensi tapi harus ikut dan lulus juga. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah lulus bisa diusulkan untuk naik pangkatnya. Kemudian formasinya ternyata sudah ada, Bapak Ibu sekalian tidak perlu uji kompetensi kembali, tinggal duduk saja karena kan sudah menerima rekomendasi kelulusan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah lulus uji kompetensi. Namun juga perlu diperhatikan kaitannya dengan rekomendasi itu kan juga ada batas waktunya ya Bapak sekalian. Kita di surat edaran tersebut juga mencantumkan seenggaknya adalah 2 tahun sejak rekomendasi itu dikeluarkan, seperti itu Bapak sekalian. Next. Ini adalah ini adalah tugas dari instansi pembina ya Bapak sekalian. Tugas instansi pembina tadi saya sampaikan kaitannya dengan menyusun konten-konten pembelajaran, kemudian memenuhi kompetensi baik manajerial, sosial kultural ataupun teknis, serta terkait halnya untuk kelas jabatan distandarkan seperti itu Bapak sekalian. Karena di sini adalah fungsi instansi pembina di sini nanti akan berperannya sebagai human capital business center. Seperti halnya nanti ada learning centernya. Instansi pembina ini seperti halnya learning center Bapak sekalian. Misal apalagi kita kan sudah digitalisasi ya Bapak sekalian, gimana nanti ada e-learning apa yang memang untuk meningkatkan baik ataupun di situ misal ada dalamnya ada micro learning ataupun learning yang memang untuk mendukung kinerja pejabat fungsional dan sebagainya. Karena di sini perannya instansi pembina ini untuk pengelolaan jabatan fungsional, karena untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan fungsional dari instansi pembina seperti itu. Next. Ini cukup sekian Bapak Ibu sekalian dari saya. Bila ada salah kurang atau salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.